Jadi solusi saya adalah seperti itu. Kadang itu hanya salah targetan saja, salah target oleh juragannya itu agar dia menaruh di warung sehari berapa itu. Kalau strategi saya seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sigit pakai S. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki. Oke, semoga teman-teman semua yang sedang merintis usaha mainan, saya doakan usahanya terus maju, terus berkembang dan sukses selalu. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan. Jadi kemarin itu ada salah satu teman kita itu yang menanyakan bahwa Mas, bagaimana menghadapi kompetitor yang nakal begitu. Jadi intinya dia itu adalah seorang pemain bisnis mainan rentengan. Dia menitipkan mainannya di warung. Biasanya omsetnya lumayan, tetapi tiba-tiba itu ada kompetitor baru yang datang dan dia merasa terganggu, dan ternyata menurut dia itu si kompetitor itu bermain tidak sehat begitu ya teman-teman. Oke, sebelum lebih jauh, jadi saya ingin sedikit sharing juga, menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa dalam bisnis mainan ini memang pada nantinya itu memang pasti akan ada kompetitor teman-teman, tetapi bagaimana kita itu menghadapinya, mensiasatinya, karena bagaimanapun yang namanya dunia bisnis adalah dunia persaingan begitu ya teman-teman. Sebenarnya saya sendiri itu ketika ada kompetitor, ada pesaing di lapangan itu tidak masalah sih Kak. Jadi pertama itu adalah sebuah hal yang sudah sunatullah, pasti ada pesaing. Kemudian yang kedua itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ingin menguji kita ya. Ingin menguji kita seberapa kemampuan kita itu dalam bertahan hidup menerima cobaan. Jadi dalam berjualan mainan itu nanti pasti ada pesaing lah. Tetapi ketika memang belum ada pesaing, ya itu adalah rezeki kita, panen kita di situ. Tetapi ketika nanti sudah ada pesaing, maka kita harus bertahan. Seperti yang saya lakukan itu dulu di awal-awal bisnis mainan tahun 2009 itu hampir tidak ada pesaing. Ada pesaing paling hanya 1 atau 2 saja. Tapi sekarang makin kesini makin banyak pesaing. Tetapi alhamdulillahnya saya sendiri masih bisa bertahan, masih bisa jualan, masih laku. Nah, makanya kita diuji kemampuan kita, skill kita dalam berjualan. Sebenarnya menitipkan dagangan di warung itu adalah hak ya teman-teman, bagi para pedagang. Siapapun, barang apapun masuk ke warung itu bebas. Kita tidak memonopoli dagangan di warung. Jadi saya tidak pernah memonopoli agar sebuah toko atau warung itu untuk hanya menerima kita saja. Saya tidak pernah memonopoli, karena kita tahu bahwa yang namanya jualan itu tidak boleh monopoli, tidak bagus, dan dalam hukum Islam itu tidak boleh memonopoli. Jadi si pihak warung itu berhak untuk menerima siapapun sales marketing masuk ke toko dia. Tetapi bagaimana kita itu masih bisa masuk di situ, masih bisa jualan di situ, gitu ya teman-teman. Jadi kita tidak membenci siapapun yang masuk ke toko tersebut, mainan apapun tidak masalah, begitu ya teman-teman. Yang penting kita juga masih bisa masuk juga di toko tersebut. Kembali lagi kepada pertanyaan teman kita tersebut, teman kita dari Jawa Timur itu menanyakan, Mas, bagaimana menghadapi kompetitor yang nakal? Kemudian saya balik tanya kepada beliau itu nakalnya bagaimana gitu. Nah, dia menceritakan kalau pertama si pesaingnya itu dia masuk langsung
menitipkan mainan yang lebih banyak dan lebih komplit begitu ya. Yang kedua itu pesaing atau kompetitornya itu sistem menitipkannya itu maksa gitu ya teman-teman, kata dia. Jadi setengah memaksa kepada pemilik warung, pokoknya mau nitip di sini begitu ya teman-teman. Kemudian saya menjawab pertanyaan teman kita tersebut, dia lewat WA Japri ke saya. Saya memberikan solusi begini, kalau memang kompetitornya sistem memaksa, kita ajak saja kerjasama pemilik warung ya untuk menghentikan dia agar tidak titip lagi di situ. Itu strategi saya. Jadi si pemilik warung kita ajak kerjasama begini teman-teman. Jadi ketika si penitip mainan yang nakal itu, yang bersaing tidak sehat itu menitip di warung tersebut, itu ketika dia datang ke warung, dia menitipkan mainan, kemudian dia naruh beberapa lembar, si pemilik warung kita kasih tahu suruh menyimpan barangnya saja. Jadi yang penting kan dia, target dari penitip itu kan biasanya yang penting barang tertitip di warung itu. Kadang dia hanya juga seorang marketing, dia bukan pemilik asli daripada usaha mainan tersebut. Kadang dia hanya ditarget oleh bosnya atau juragannya itu agar bisa tertitip di satu warung gitu. Jadi si pemilik warung kita ajak kerjasama agar menyimpan barangnya. Jadi biar mainannya itu disimpan di dalam kardus, kemudian ditaruh di dalam tanpa terpampang atau tercantel, terpajang di depan begitu ya teman-teman. Jadi solusi saya adalah seperti itu. Kadang itu hanya sales targetan saja, sales target oleh juragannya itu agar dia menaruh di warung sehari berapa itu. Kalau strategi saya seperti itu. Ketika ada sales yang memaksa kepada warung agar mau dititipi, strategi saya seperti itu. Jadi si warung kita ajak kerjasama agar menyimpan barang dagangan yang dia taruh atau dititipkan di warung tersebut agar barangnya tidak laku. Itu ya teman-teman. Besok lagi kalau dia datang tahu barangnya nggak laku, sekali dua kali dia pasti akan cabut sendiri. Gitu ya teman-teman. Itu adalah strategi menghadapi para pemain yang tidak sehat ketika di lapangan seperti itu. Memang sering sekali terjadi pemaksaan seperti itu. Jadi si pemilik warung sebenarnya tidak mau dititipi oleh seorang sales marketing mainan, tetapi dia memaksa, barang ditinggal saja, dia kabur, udah. Itu biasanya sales bukan pemilik, jadi dia hanya bekerja saja. Begitu ya teman-teman yang belum jelas atau masih kurang jelas dengan penjelasan saya tentang bagaimana menghadapi pesaing yang kurang sehat di lapangan. Seperti itu salah satunya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.